Halo teman writers, tahun 2020 bukan tahun yang mudah untuk kita lewati. Di tahun ini, kita sama-sama diuji untuk tetap optimis dalam masa-masa kritis, untuk tetap tersenyum manis di masa-masa miris. Teman-teman yang mampu mendapatkan hikmah terbaik di tahun ini, kalian keren kali. So teman-teman, untuk menutup tahun 2020 ini, aku akan memberikan list 5 novel terfavorit dari novel-novel yang pernah kita bedah di channel ini selama tahun 2020. Check this out. Sebelumnya, disclaimer dulu ya teman-teman, bukan berarti novel yang tidak ada di dalam list ini itu jelek. Semuanya tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. List ini tentu saja sangat subjektif, sungguh tergantung selera pribadi. Dan hanya for having fun, so just enjoy it. Di urutan kelima ada novel Kancil. Novel terbitan AT Press ini ditulis oleh Rizky Kurniawan. Ya ampun, siapa sih yang gak penasaran dengan narasi awal seperti ini? Kancil mati subuh tadi. 7 jam setelah upacara kematiannya, dia bangkit lagi. Yuk kita lihat cuplikan bedah bukunya. Nah, Burp ini merupakan premis ya, kalau menurut aku premis utama dari novel ini. Jadi udah menimbulkan berbagai macam pertanyaan benak-benak imut kita ini ya teman writers. Jadi pertanyaannya adalah, kancil mati, siapa sih kancil? Kancil itu hewan apa nama manusia? Terus kenapa dia mati? Kenapa dia 7 jam kemudian dia bangkit? Dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan menggelitik itu yang membuat kita ingin tahu apa sih sebenarnya isi dari buku Kancil ini. Nah, di urutan keempat ada novel Nyai Raga Jampi. Novel berlatar sejarah ini baru saja terbit di bulan Oktober kemarin, tentu saja di penerbit Lovrins Pro. Karya Mbak Arum Arimbi ini page turner kali. Bacanya itu nggak beban karena konfliknya cukup padat. Ya tentu saja masih ada beberapa yang bisa dioptimalkan lagi sih. So langsung aja kita intip cuplikan bedah bukunya. Tentang seorang gadis muda sekali bernama Kasmirah. Jadi si Kasmirah ini ya seperti wanita-wanita pada masa itu, impiannya pada umumnya itu sama ya, yaitu berumah tangga dan ya udah punya anak gitu ya, menikah, mengurus rumah tangga gitu. Ya sama Kasmirah juga seperti itu. Dia bahkan sudah punya kekasih bernama Kang Kusno ya, yang sangat tampan dan juga berbakat ya. Kemudian dia punya sahabatnya ini gokil sekali. Aku sangat suka sekali dengan sahabatnya. Di urutan ketiga ada The Ruthless Love. Sama seperti Nyai Raga Jampi, Ruthless Love berlatar sejarah. Bedanya, setting novel terbitan KMC Publisher dalam romance series ini jauh di Inggris sana. Juga dalam waktu yang jauh ke belakang, tepatnya bersetting abad ke-18. Penulisnya Gia Humairo punya gaya cerita yang mirip terjemahan. Selera aku kali lah pokoknya. Dan plot yang sangat keren sekali. Mari kita lihat cuplikan bedah novelnya. Adalah cerita seorang Baroness ya, bernama Rosemary, umur 21 tahun. Jadi Baroness ini adalah, kalau teman-teman ketahui, ini adalah semacam tingkat terakhirnya lah dari bangsawan-bangsawan ya, judge ada dan lain sebagainya lah. Pokoknya Baroness ini yang paling bawah lah gitu ya. Tapi kemudian karena kondisi politik atau kejadian politis lah yang terjadi kepada keluarganya, akhirnya dia menjadi pendamping seorang lady dari keluarga Dutch of Brandon ya. Di urutan kedua ada novel Kelanar. Novel surrealis terbitan AT Press ini favoritku kali teman-teman. Tulisan Bang Yandi ASD ini sangat enak dinikmati dalam konteks kiasan, penuh metafora, simbol-simbol, bagai menikmati pameran seni. Kalau mau dapat indahnya, jangan nikmati secara harfiah ya. Yuk langsung aja kita lihat cuplikannya. Nah, sekarang kita bahas sinopsis. Sebenarnya aku juga bingung menceritakan sinopsisnya seperti apa ya. Pada intinya ada seorang karakter bernama Sentanu gitu ya. Nanti tubuhnya akan berpisah-pisah dan tubuhnya ini bisa berbicara. Kemudian mereka saling mencari, ya kan. Tubuhnya ini terpisah-pisah gitu loh, kemana-kemana. Tapi dia saling bicara dan saling mencari untuk kemudian mempersatukan kembali Sentanu. Kemudian ada juga karakter yang kayak ada ampas rautan pensil kayak gitu-gitu ya. Jadi ini memang ceritanya di urutan pertama, ada efek jerah.
Sangat berbeda jauh dari Kelanar yang harus dinikmati secara kiasan. Novel terfavorit urutan pertama aku ini harus dinikmati secara harfiah dan penuh dengan logika-logika dalam realita. Alah. Karya Sugaida ini terbit di One Peach Media. Risetnya paten, cara nulisnya keren. Langsung aja kita saksikan cuplikannya. Ini bercerita tentang seorang pemuda itu tadi yang bernama si Dio Prasetyo itu tadi. Dia sangat muda sekali, masih berumur 19 tahun, dan karena kebedebahan hidupnya, dia itu sudah lama sekali hidup di jalanan ya, belajar juga di jalanan dan segala-galanya itu hidup mandiri lah gitu, jauh dari keluarganya. Nah, sejak bertemu dengan Om John, jadi Om John ini adalah tetangganya dulu. Waktu dia semasa kecil dia sering berinteraksi dengan Om John ini, bahkan Om John ini guru ngaji dan guru silatnya gitu ya. Nah, itu datang ke bedengan dia, ke tempat. Well, terima kasih banyak untuk teman writer semua. Baik yang ikut belajar sama-sama di sini, juga yang telah berpartisipasi mengirimkan karyanya di sini untuk rela kita bedah sebagai bahan belajar kita sama-sama. Kalian semua pokoknya keren kali. Oh ya, ada sebuah pesan nih untuk menutup tahun 2020. Berkarya bukan tentang terbit di mayor atau di indie atau di platform. Berkarya itu tentang kebermanfaatan. So, terus berkarya. See you on 2021.